Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13 yang akan membahas mengenai kelas cPanel lanjutan. Oke, saya langsung saja. Nah, ini frame yang bakal kita buat kira-kira seperti ini. Kalau kemarin cuma sebatas label, kemudian JText field, dan juga button. Nah, hari ini karena kita minggu kemarin tepatnya sudah mempelajari mengenai radio button dan combo box, maka untuk frame di minggu ke-13 ini kita akan menambahkan objek radio button dan juga objek combo box-nya. Oke, ini listingnya silahkan diketik. Ini juga masih sambungannya dan ini yang terakhir. Oke, untuk nama programnya kita beri dengan nama CTH Lat Panel 4. Oke, akan saya jelaskan di Gcreator-nya. Oke, nah di sini sudah ada ya. Tadi nama programnya yaitu CTH Lat Panel 4. Maka nama kelasnya juga itu adalah CTH Lat Panel 4. Oke, di sini saya langsung running saja projectnya. Nah, ini ya, hasilnya akan seperti ini. Sini ada judul, kemudian ada label nama, label jenis kelamin, label alamat, label lulusan, text field nama, radio button jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, text field alamat, dan juga di sini ada combo box untuk lulusannya. Oke, saya menjelaskannya di sini. Nah, kalau kemarin kita cuman memiliki 4 panel, untuk hari ini, pertemuan minggu ini, kita sudah memiliki 5 panel. Oke, pertama kita harus membuat dulu objek-objeknya. Yang di sini kita membuat 5 buah panel, itu private cPanel, panel 1 sama dengan new jPanel, dan private cPanel, panel 5 sama dengan new jPanel. Ini bebas ya, kalian mau kasih nama apa panelnya. Yang terpenting kalau kalian buat namanya panel 1, ya panggil juga dengan panel 1. Kalau kalian buat dengan nama panel A, ya panggil juga nanti dengan nama panel A. Nah, di sini juga sudah ada 5 buah label. 5 buah label ya. Yang pertama itu ada label judul, kemudian label nama, label jenis kelamin, label alamat, dan label lulusan. Jadi ini ya isiannya, entry biodata maba, nama, jenis kelamin, alamat, dan lulusan. Dan yang berwarna ungu atau yang diapit petik 2 inilah yang akan tampil di frame kita. Seperti ini ya, nama, entry biodata maba, nama, jenis kelamin, alamat, dan lulusan. Nah, kemudian di sini ada 2 buah JText field. 2 buah JText field, yaitu text field yang untuk menampung isian nama dan text field yang untuk menampung isian dari alamat. Yang ini ya, berarti ya, ini text field namanya dan yang ini text field alamatnya. Kemudian berikutnya di sini ada JRadio button. Sesuai dengan pertemuan minggu kemarin, JRadio button itu selalu ada button grupnya. Jadi supaya dia tidak terpencar kemana-mana, maka harus digabungkan ke dalam sebuah button group. Nah, di sini button groupnya kita kasih nama RD jenis kelamin. Kemudian JRadio buttonnya, karena jenis kelamin itu cuma ada 2 ya, yang saya tahu itu cuma ada 2 saja. Nggak tahu lah kalau udah nambah sekarang. Nah, ini JRadio button RD laki, RD perempuan. Artinya radio button laki-laki dan radio button perempuan. Kemudian di sini yang kita kasih nilai true yaitu laki-laki. Berarti ketika kita running projectnya,
maka radio button laki-laki akan otomatis terpilih. Nah, seperti ini ya, otomatis terpilih ya untuk radio button laki-lakinya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada satu buah combo box, yaitu combo box lulusan dengan nama CMB lulusan. Kemudian kita harus membuat array string untuk menampung isian dari si combo box lulusan ini. Jadi ini private string LLS, ini nama dari array stringnya. Nama arraynya yaitu LLS, bebas ya kalau kalian mau lulus atau apalah itu terserah kalian. Nah, di sini saya pakai LLS dan tipe datanya yaitu string. Kemudian untuk isiannya namanya juga array, itu selalu di dalam kurung siku. Di dalam kurung korawal. Nah, di sini ada petik 2 SMA, petik 2, petik 2 SMK, petik 2, petik 2 lainnya, petik 2. Tutup kurung korawal. Itu maksudnya kalau untuk combo box-nya kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya combo box lulusan. Ini namanya combo box lulusan. Sedangkan isiannya itu di sini ada SMA, SMK, dan lainnya. Inilah yang merupakan array string si LLS tadi. Oke, itu untuk combo box-nya. Kemudian di sini ada satu buah button, yaitu button tampil. Ini ya, button tampil. Nah, kemudian berikutnya kita buat sebuah frame ya, namanya yaitu CLS frame. Judulnya di sini latihan PBO 1. Kemudian di sini size-nya kita buat width-nya 350 dan height-nya itu 250. Nah, di sini kita sudah menempelkan objek GUI-nya ke dalam panel. Nah, di sini panel pertama. Panel 1 itu layout-nya menggunakan layout flow layout. Dan flow layout-nya itu letaknya ada di center. Di sini kan kemarin ada 3 ya. Ada 3 konstanta. Kalau tidak center, ya left, ya right. Itu untuk panel satunya. Layout dari si panel 1. Kemudian berikutnya di sini, baru kita memasukkan objeknya. Untuk panel 1 itu, kita akan menempelkan LBL judul. LBL JDL di sini yaitu, nah ini ya isiannya entry biodata Camaba. Berarti panel satunya yaitu LBL JDL. Oke. Berarti ini panel 1 ya, entry biodata Camaba. Kemudian berikutnya, panel 2. Panel 2 itu menggunakan layout grid layout 4,1. Artinya dia akan memiliki 4 baris dan 1 kolom. Dan panel 2 itu ditempelkan 4 buah objek GUI antara lain LBLNM yang nama tadi, kemudian LBL jengkel, tulisan si jenis kelaminnya, kemudian LBL alamat, tulisan alamatnya, dan kemudian LBL lulusan, tulisan lulusannya. Oke, untuk di frame-nya panel 2 itu yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini panel 2 LBLNM, panel 2 at LBL jengkel, panel 2 at LBL alamat, dan panel 2 at LBL lulusan. 4,1, ya, ada 4 baris dan 1 kolom. Ini nama baris 1, jenis kelamin baris 2, alamat baris ketiga, dan lulusan baris keempat. Dan dari nama sampai lulusan ini memiliki 1 kolom saja. Berarti ini benar ya, grid layout 4 baris dan 1 kolom. Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, di sini syarat dari si combo box. Jadi, sebelum kalian menempelkan combo box ke dalam panel ini, kalian harus tulis dulu kata-kata sakti ini ya. Jadi kalau kalian menuliskan kata-kata sakti ini setelah kalian menempelkan CMB ini ataupun di bawah dari si panel 3 CMB lulusan ini,
biasanya dia itu nggak bakalan tampil. Nanti kita tes lah ya, apa jadinya kalau CMB lulusan. Nah, kalau 2 baris ini saya taruhnya di bawah. Ibaratnya, jadi 2 baris listing ini harus kita letakkan sebelum kita menempelkan CMB lulusan. Oke? Jadi CMB lulusan ini, sampai ini, saya blok ini, harus diletakkan sebelum kita menempelkan CMB lulusannya. Oke, nanti kita coba, nanti saya rubah ini ya. Nah, di sini panel 3 set layout, new grid layout 4,1. Berarti panel 3-nya berisi 4 baris dan 1 kolom. Dalam panel 3 itu kita akan menempelkan TXTNM, text field namanya. Kemudian panel 3 add panel 4, boleh ya. Di dalam panel kita menempelkan panel itu boleh, tidak ada masalah. Kemudian panel 3 add TXT alamat, text field alamatnya. Dan kemudian lagi panel 3 add CMB lulusan. Nah, dari sini saja kita bisa lihat ya, di sini ada 4 buah objek yang bakal kita tempelkan dalam panel 3-nya. Nah, kemudian saya langsung lanjut ya ke panel 4, karena di sini kan agak aneh ya. Kemarin kan tidak ada menempelkan panel di dalam panel. Nah, di sini kita lihat langsung ke panel 4-nya. Panel 4 titik set layout, new grid layout 1,2. Berarti 1 baris 2 kolom. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui kalau panel 4 ini isinya yaitu radio button laki-laki dan radio button perempuan. Oke, kita lihat ke frame-nya. Nah, ini ya, kita lihat panel 4 dulu baru ke panel 3, biar saya jelasin. Nah, ini panel 4-nya, set layout-nya itu grid layout 1 baris 2 kolom. Dan isinya yaitu radio button laki-laki dan radio button perempuan. Nah, panel 4-nya itu ya ini laki-laki dan perempuan. Kenapa kita harus menempelkan panel 4 di dalam panel 3? Dari sini kita bisa lihat ya. Nah, ini kan tadi kan entry Biodata Maba ini panel 1 ya. Dari nama sampai lulusan ini panel 2. Nah, kita lihat berarti panel 3-nya ini dari text field nama, laki-laki dan perempuan, kemudian text field alamat, dan combo box SMA ini. Nah, dari sini kita coba lihat, ada nggak sih yang aneh sendiri? Yang aneh sendiri itu kan cuman laki-laki dan perempuan ini kan. Yang lainnya kan cuman 1 baris, 1 baris, 1 baris kan. Ini nama pleng gitu aja. Kemudian ini text field alamatnya pleng ke samping ambis. Nah, ini combo boxnya pleng ke samping ambis. Tapi kalau untuk radio button laki-laki dan perempuannya ini enggak 1 baris. Dia ada 2 buah lahan yang harus dibagi. Misalnya ini kan tadi 1, tapi kalau di radio button laki-laki dan perempuan ini menjadi 2 bagian. Jadi intinya kalau kalian melihat sesuatu yang berbeda dari panel ini panel 3 ya. Kalian melihat sesuatu yang berbeda dari panel 3 ini, kalian buatkan sendiri panel untuk dia. Nah, makanya kenapa laki-laki dan perempuan ini saya buatkan panel sendiri, supaya nanti ketika kita menempelkan dia di panel 3, dia tetap menjadi di dalam 1 baris saja. Oke, jadi dia tetap di dalam 1 baris. Nah, makanya di sini panel 3 titik add panel 4. Nah, ini kan teks nama baris 1, panel 4 baris 2. Panel A teks alamatnya ini baris ketiga dan CMB lulusannya ini baris keempat. Nah, makanya panel 4 ini mau dia ada 1 baris 2 kolom, mau ada 1 baris 3 kolom, dia tetap dibaca ketika kalian menempelkan panel di sini, dia tetap membacanya itu cuma ada 1 baris. Jadi intinya dari frame ini, kalau misalnya ada combo box 2-nya, misalnya di sini ada 2 ya combo box-nya. Nah, berarti kalian buatlah panel untuk si aneh sendiri itu. Jadi itu ya, buat panel tersendiri untuk yang aneh sendiri. Di sini kan saya udah bilang ya, ini cuma 1, ini cuma 1 pleng, ini juga cuma 1 pleng sampai ujung. Nah, yang ini enggak pleng, ada 2.
berarti kita harus membuatkan panel sendiri. Itu ya, jadi di dalam baris satunya TXT-NM, baris 2-nya panel 4, baris 3-nya TXT alamat, dan baris keempatnya ada CMB lulusan. Dan ini semua ada satu kolom. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan satu kolom. Oke, itu untuk panel 3 dan panel 4-nya. Dan ketika kita menempelkan radio button laki-laki dan menempelkan radio button perempuan, maka jangan lupa untuk menempelkan button grupnya itu. Tadi button group di atas ini kan kita kasih namanya RD Jenkel ya. Nah, jadi di sini kita tempelkan juga RD Jenkel at RD laki, RD Jenkel at RD perempuan. Nah, itu untuk panel 4 yang khusus untuk memanggil radio buttonnya saja. Nah, sekarang berikutnya terakhir ada panel 5 menggunakan layout flow layout. Konstantanya di sini yaitu center. Dan panel 5 ini ditempelkan button tampil. Oke, berarti ini panel 1, entry biodata Camaba panel 1. Panel 2 dari nama sampai lulusan. Panel 3 itu dari text field, kemudian laki-laki perempuan, text field alamat, dan combo box. Panel 4-nya itu khusus untuk menangani si radio button laki-laki dan radio button perempuan. Dan untuk panel 5, itu kita cuman, panel 5-nya ini cuman untuk menangani si button tampilnya saja. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, ini. Nah, saya klik dulu ininya. Nah, di sini kita bisa lihat panel 1. Border layout north. North ini utara, letaknya ada di atas ya. Berarti ini panel 1, ya benar. Kemudian panel 2. Panel 2 ini ya, dari nama sampai lulusan itu menggunakan border layout, letaknya ada di west. West itu barat, di sebelah kiri. Kemudian panel 3, nah ini ya panel 3. Panel 3 itu menggunakan border layout dengan konstanta center. Ini panel 3-nya. Panel 4-nya mana, Bu? Ya, panel 4 tidak usah diatur lagi karena panel 4 khusus untuk menangani radio button laki-laki dan perempuan. Kemudian panel 5-nya itu di sini menggunakan layout border layout dengan konstantanya south, selatan ataupun di bawah. Oke, nah itu. Kemudian di sini main class-nya, public class CTH lat panel 4 karena namanya lat panel 4 ya. Kemudian di sini ada anonymous class-nya untuk memanggil si CLS frame. Nah, sekarang kan tadi kita sudah running ya. Nah, sekarang ini kita lihat apa sih pengaruhnya ya. Tadi saya bilang sebelum kita menempelkan CMB lulusan ke dalam panel, maka kita harus mengetik dulu kata dua baris kata sakti ini. Sebelumnya itu kita harus menuliskan dulu dua baris kata sakti ini. Oke, saya akan memindahkan dua baris kata sakti ini setelahnya ya. Kita lihat apa efeknya. Misalnya ya sesudah ini. Kita coba. Oke, hasilnya apa? Hasilnya dia nggak mau tampil. Nah ini ya build output. Padahal di sini di build outputnya itu prosesnya sudah komplit. Tapi kenapa dia tidak mau muncul? Nah inilah ya pengaruhnya ya. Jadi jangan dianggap sepele. Ini saya baru memindahkan dua baris kata sakti ini di bawah saja, dia tidak mau menampilkan. Padahal di sini sudah proses komplit tapi tidak muncul apa-apa. Jadi itu ya, jangan dianggap sepele. Ini ingat ya, karena memang saya sudah melihat, karena sudah ada kejadian ya, dia menuliskan CMB-nya ini setelah menempelkan, maka projectnya itu nggak bakal error. Dia nggak bakal ngasih tahu kalian di mana errornya. Dia cuma ngasih informasi komplit
tapi nggak mau nampilin. Padahal kalian di bawah ini kalian pasti bingung sendiri nantinya, kok saya udah nempelin show di sini tapi kok nggak mau nge-show ini. Nah, jadi masalahnya ada di sini ya. Padahal ini nggak jauh kan saya mindahinnya kan. Habis CMB lulusan baru saya tulis 2 baris sakti ini. Jadi supaya tidak terjadi seperti ini nanti ketika UAS, jadi silakan ya. Ini bebas ya. Intinya kalian mau taruh di atas panel 1 juga tidak apa-apa ya. Nah, ini saya taruhnya di panel 1 asalkan harus di dalam CLS frame ini ya, jangan di atas ini. Kalau di sini nggak bakal bisa juga karena dia di dalam CLS frame ini. Nah, misalnya saya letakkan di sini. Nah, ini ya. Saya letakkan di sini. Sedangkan CMB lulusannya kan di panel 3. Saya meletakkannya di atas ini. Jadinya apa? Oke, dia mau tampil. Jadi, intinya ingat, ini ingat ya, jangan dianggap sepele, harus diingat. 2 baris sakti ini harus ditulis terlebih dahulu sebelum kalian menempelkan CMB lulusannya ke dalam panel. Oke, itu untuk CMB lulusannya. Nah, ini saya balikin lagi ya, supaya nanti kalian nggak bingung. Saya balikin ke atas ini tadi tempatnya. Saya kembalikan ke tempat semula. Oke, demikianlah untuk penjelasan mengenai J-panel lanjutan. Jadi kita sudah bisa menambahkan radio button, combo box ke dalam panel. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini ya tadi. Oke, di sini kalian ada tugas. Nah, kurang lebih sama ya kayak yang sebelumnya. Cuman bedanya kalau tadi kita cuman punya 2 buah radio button. Nah, sekarang saya menambahkan lagi radio buttonnya menjadi 4. Kurang lebih sama dengan yang tadi. Kemudian, sama ya, ada 1 buah text field. Oh, saya kurangin kok. Kalau tadi 2 text fieldnya, kalau sekarang cuma ada 1 buah text field, kemudian ada 4 buah radio button, 1 buah combo box, dan ada 4 buah button simpan, ubah, hapus, keluar, dan juga ada 4 buah label. Nah, di sini jadi silahkan kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan ini, silahkan kerjakan dulu yang sebelumnya, karena itu kalau kalian benar-benar menyimak video ini dengan seksama, kalian pasti bisa mengerjakan tugas ini. Nggak susah kok, saya yakin. Oke, next slide. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian bersedia untuk menyimak video ini. Tentunya selain disimak, kalian juga harus mempraktekkannya di rumah dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan supaya ilmu kalian juga semakin bertambah. Karena saat ini kita masih dalam masa pandemi yang belum memungkinkan untuk kita melakukan kuliah secara tatap muka, tapi saya harap dengan adanya video ini bisa membantu kalian untuk belajar dari rumah. Untuk itu, saya menghimbau agar kalian untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan selalu menggunakan masker, tetap jaga kesehatan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.